Prabowo Subianto memiliki momen berkesan dengan mantan mertuanya Presiden kedua RI Soeharto. Momen ini terjadi kala Prabowo masih menjadi menantu Soeharto. Kisah ini Prabowo ceritakan dalam bukunya yang berjudul Buku Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Karya Prabowo Subianto. Prabowo Subianto pernah menjadi menantu Presiden Soeharto. Prabowo ketika itu menikahi putri keempat Soeharto bernama Siti Hediati Haryadi atau lebih akrab disapa Titi Soeharto. Pernikahan Prabowo dan Titi terjadi pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Ada momen berkesan yang dialami Prabowo saat berinteraksi dengan Soeharto. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo menjadi komandan Batalion 328 Kostrad. Saat itu, Prabowo mendapat tugas ikut operasi militer ke Timur-Timur yang kini bernama Timor Leste. Soeharto yang tahu menantunya akan berangkat ke medan operasi, memanggil Prabowo ke kediamannya di Cendana. Prabowo menceritakan kepada perwira-perwira bawahannya bahwa dirinya dipanggil Presiden Soeharto. Kabar ini disambut gembira para perwira tersebut. Mereka mengira Soeharto akan memberikan sangu ke komandannya itu untuk bekal selama operasi di tim-tim. Ini tentu akan menjadi modal untuk menambah logistik sehingga mengurangi beban komandan. Sebab sudah menjadi tradisi kalau dipanggil panglima tertinggi saat hendak menjalankan tugas akan diberi sangu atau bekal. Prabowo pun datang ke Cendana pada malam hari menemui Soeharto. Setelah menerima tamu, Soeharto menemui Prabowo. Soeharto bertanya, apakah benar Prabowo besok akan pergi untuk menjalankan operasi di tim-tim? Prabowo membenarkannya. Saya hanya titip 3 hal kepada kamu, Bowo. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Paham? Mengerti? Begitu pesan Soeharto ke Prabowo. Setelah Prabowo menyatakan siap, Soeharto lantas memegang kepala menantunya itu seraya mempersilahkan Prabowo menunaikan tugasnya. Hal ini memang biasa Soeharto lakukan kepada anak, cucu, dan orang yang disayanginya. Prabowo pun kembali ke markas batalion di Cilodong. Semua perwira sudah menunggu di ruang Yuda, ruang operasi. Mereka menunggu kabar baik dari Cendana. Kepada para perwira itu, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya bertemu Pak Harto hanya 5 menit. Dalam pertemuan singkat itu, Pak Harto menitipkan 3 pesan. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Ada raut kekecewaan yang terlihat dari para perwira itu, sebab mereka berharap mendapat sangu dari Presiden. Saya juga kaget dan kecewa sebelumnya, karena bukannya diberi sangu, ternyata hanya dibekali 3 nasihat, ucap Prabowo. Dalam perjalanan 1 jam kembali dari Cendana ke Cilodong, Prabowo merenungi nasihat dari Soeharto. Menurut dia, 3 nasihat tersebut berasal dari seorang panglima yang tumbuh dan besar dalam operasi pertempuran. Soeharto adalah pelaku serangan umum 1 Maret yang sempat menduduki Yogyakarta selama 6 jam pada akhir tahun 1948. Padahal saat itu militer Belanda sangat kuat di Jawa Tengah. Soeharto juga terlibat dalam berbagai operasi penumpasan pemberontakan di Sulawesi, seperti pemberontakan Andi Aziz. Soeharto pernah memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat dalam operasi Jaya Wijaya sebagai Panglima Komando Mandala. Dan dia merupakan tokoh kunci dalam menumpas pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Bagi Prabowo, seorang panglima dengan segudang pengalaman tempur memberikan wejangan adalah pelajaran yang sangat berharga. Apalagi setelah ia renungkan, maknanya juga sangat mendalam. Pertama, ojo lali, berarti jangan lupa terhadap semua pelajaran yang engkau terima. Pelajaran dari orang tua, pelajaran agama, pelajaran sekolah dasar, sampai pelajaran militer yang engkau terima. Kedua, ojo dumeh, jangan sombong. Orang yang sombong biasanya meremehkan musuh, biasanya lengah, biasanya tidak teliti karena dia overconfident. Ketiga, ojo ngoyo, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan anak buah, ada kemampuan,
Tapi juga ada batas kemampuan. Kita tidak boleh bernafsu dalam melaksanakan operasi militer. Mengingat pentingnya 3 wejangan Pak Harto ini, Prabowo lalu menuliskannya di atas peta di posko setiap melaksanakan operasi militer. Ini menjadi tradisi di Batalion 328. Dalam operasi tersebut, Batalion 328 mendapat hasil yang sangat baik dan meraih penghargaan dari Panglima Operasi. Penghargaan tersebut antara lain hampir 1 kompi dari 1 batalion mendapat kenaikan pangkat luar biasa berupa sekolah berjenjang tanpa tes secapa dan secaba.